Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Nur Halim Fitria dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah, NIM 210104030150. Di sini saya akan memenuhi tugas final test dari Ibu Rizkiatul Hasanah S, SOS, and MSOS yang yaitu berupa mind mapping. Baiklah, lanjut ke pembahasan manajemen dakwah. Dalam manajemen dakwah ada budaya organisasi. Dalam manajemen dakwah, perorganisasian lembaga dan kegiatan, tingkat dalam manajemen, memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah, kewenangan dan tanggung jawab, dan yang terakhir pengendalian dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Manfaat perencanaan manajemen dakwah. Manfaat perencanaan manajemen dakwah dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat perencanaan dakwah, yang kedua jenis-jenis perencanaan dakwah, dan yang ketiga sasaran dasar perencanaan dakwah. Manfaat perencanaan dakwah. Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Proses perencanaan dakwah itu merupakan tindakan sistematis yang dapat membantu mengidentifikasikan secara lebih baik untuk mencapai sebuah sasaran dakwah. Rencana aktivitas cenderung menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih akurat mengenai waktu yang telah dibutuhkan untuk menjalankan sebuah strategi, dengan demikian menghasilkan deadline yang lebih realistis untuk melaksanakan proyek-proyek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan dakwah, yaitu ada 4. Rencana strategis versus rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi. Yang B, rencana jangka pendek versus rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Yaitu yang ketiga itu rencana yang mengarahkan, directional atau US rencana A khusus. Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Yang D, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khususnya dan diciptakan sebagai respons terhadap keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pengorganisasian lembaga dan kegiatan. Pengorganisasian lembaga dan kegiatan. Desain organisasi dakwah dapat dilakukan dengan melihatkan keputusan dalam melakukan spesialis dakwah, deploymentalisasi, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi dakwah. Desain organisasi adalah tentang hubungan antara orang-orang, pekerjaan, struktur, dan praktik kebiasaan dan perilaku, serta menggambarkan struktur organisasi dan koordinasi antara tiap individu dan proses mendapatkan keuntungan dan kemampuan selama jangka panjang. Adapun tujuan pengorganisasian dalam lembaga dan kegiatan adalah untuk mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tingkat dalam manajemen. Tingkat dalam manajemen dibagi menjadi 3 macam. Ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen puncak adalah manajemen
yang tingkat manajemennya paling tertinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Adapun manajemen menengah adalah kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Dan manajemen lini pertama adalah tingkat terakhir di dalam tingkatan manajemen. Selanjutnya adalah memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Pergerakan dakwah yang dimaksud dari bab ini adalah merupakan inti dari manajemen dakwah. Dalam proses ini, semua aktivitas dakwah dilaksanakan secara perlahan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja pada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pemimpin dakwah harus bisa memberikan sebuah iklim yang membentuk kepercayaan, motivasi, bimbingan, dan mengordinasi serta menciptakan sebuah iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan anggotanya. Karena proses dakwah akan terganggu bahkan akan mengalami kemacetan dan menjadi berantakan apabila timbul ketidakpercayaan dan saling mencurigai antara pimpinan dakwah dengan para pelaksana dan antara pelaksana satu sama lain. Wewenangan dan tanggung jawab. Wewenang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam organisasi atau perusahaan. Umumnya, karyawan diberikan wewenang setara dengan tanggung jawabnya. Jika karyawan diberikan tanggung jawab untuk hasil sebuah tugas, namun hanya sedikit wewenang, pekerjaan itu mungkin dilakukan tetapi sulit. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang yang merupakan bandingan terhadap hak dan kewajiban. Dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dan disebutkan juga Kamus Lisanul Arab, kata al-qaudu atau memimpin atau menuntun, lawan kata dari as-sauqu yaitu menggiring, seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan menggiring binatang dari belakang. Pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Paling tidak, ia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Hati memimpin ini dalam tubuh manusia. Sebab, segala sesuatu manusia perbuat adalah berdasarkan petunjuk dan kemauan dari hati nurani. Selanjutnya adalah pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan atau tindak korektif, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Selanjutnya, unsur dan pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah, dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksud supaya upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah di depan. Pada sisi lain, pengendalian ini juga dimaksudkan untuk membantu para
tugas dakwah dalam memonitor perubahan mad'u, perubahan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Cukup sekian mapping yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sendiri manusia tidak luput dari kesalahan. Thank you very much for your attention. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.